Ups, yakin nggak mau jadi YouTuber? Enak loh jadi YouTuber, kalian bisa mengekspresikan apa yang kalian punya dan kalian mendapatkan atau menciptakan karya terbaik dan bonusnya itu mendapatkan surat cinta atau penghasilan dari YouTube. Hai everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali di YouTube channel. Oke guys, kita masih bahas tentang YouTuber ya. Jadi kalau kalian yang mau tahu tentang ilmu-ilmu YouTube, kalian bisa mampir ke YouTube aku ya. Thank you banget bagi kalian yang sudah klik video ini dan tonton video ini. Aku terima kasih banget, dan jangan lupa kalian salam kenal, aku Nani Channel dari Bekasi ya. Aku adalah content creator yang membuat video tentang seputar Android dan seputar YouTube. Oke guys, di video kali ini masih bahas tentang seputar YouTube, yaitu materinya alasan mengapa harus segera membuat channel YouTube ya. Jadi ada beberapa poin kalau kalian menjadi content creator ya. Jadi kalian bisa simak. Nah, untuk kalian yang belum dimonetisasi, aku doain kalian semoga menjadi program partner YouTube di tahun ini ya, dengan memenuhi persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Di sini aku akan bahas tentang kenapa harus punya channel YouTube. Satu. Terus yang kedua, alasan mengapa harus segera membuat channel YouTube. Jadi kalian bisa simak video kali ini. Tetap dipantengin terus sampai beres. Nah guys, YouTube itu adalah media sosial ya, untuk berbagi dan menemukan berbagai macam video. Jadi dengan YouTube kalian bisa menemukan berbagai macam video dalam berupa video singkat, video panjang, berupa edukasi, daily vlog, mukbang, makanan, itu bisa ditemukan dalam platformnya YouTube ya. Jadi YouTube itu media sosial untuk berbagi dan menemukan video ya. Jadi 94% penduduk Indonesia itu menggunakan internet dan mengakses YouTube. Jadi membuktikan kalau YouTube itu merupakan media yang sangat digandrungi banyak orang. Jadi banyak banget orang untuk menjadi content creator itu terjun di sosial media YouTube ya. Jadi dimanapun itu kalian bisa berkarya, maupun di YouTube, di TikTok, di Shopee, kalian itu bisa berkarya melalui karya yang kalian punya. Nah di sininya yaitu kalian harus punya channel YouTube. Nah alasan mengapa harus segera membuat channel YouTube ya. Yang pertama yaitu poin yang aku bisa berikan ke kalian, yaitu adalah YouTube adalah sarana mengekspresikan diri kalian. Jadi kalau kalian yang punya karya, yang punya value, yang kalian bisa tonjolkan dalam, kalian tuangkan dalam berupa video ya. Jadi sarana mengekspresikan diri melalui YouTube. Kalian bisa juga mengetahui potensi diri kalian melalui konten yang kalian hasilkan ya. Jadi kalian bisa mengetahui potensi apa yang kalian punya dalam kalian membuat channel YouTube. Jadi sarana mengekspresikan diri melalui YouTube itu kalian bisa memahami potensi diri melalui konten yang kalian hasilkan ya. Contohnya itu kalian bisa mengekspresikan value yang ada di diri kalian. Contohnya kalian menonjolkan apa? Contohnya itu kalian mempromosikan produk, atau kalian pandai dalam public speaking, dalam promosiin produk, dalam istilahnya membawa acara atau dakwah, itu kalian bisa tuangkan dalam berupa video. Jadi beberapa orang itu misalnya ahli dalam ceramah, dalam ahli dalam membuat konten, dalam membuat karya. Contohnya itu pintar masak, dalam mempromosikan produk, brand-brand, kalian pandai dalam suatu hal-hal yang mungkin kalian bisa tonjolkan ya. Contohnya itu kalian bisa mengekspresikan value kalian, atau hobi atau minat, itu kalian bisa tuangkan. Jadi sarana mengekspresikan diri ini, makanya kalian harus punya channel YouTube. Itu penting banget. Jadi kemungkinan kalian itu akan semakin luas personal branding untuk bisa mempromosikan atau karya yang kalian punya di YouTube. Jadi kalian bisa mengekspresikan value yang kalian tuangkan dalam berupa video, hobi yang kalian misalnya hobi mancing, kalian bisa tuangkan dalam video yang orang bisa tonton, gimana cara-caranya tip-tip mancing biar dapat ikan banyak, gimana caranya biar nanam pohon itu bisa tumbuh, gimana caranya biar jadi masakan itu enak, gimana caranya kalian itu bisa mendapatkan istilahnya value atau feedback dari konten-konten kalian. Misalnya minat kalian apa? Minat kalian itu contohnya itu
belanja gitu, belanja kalian juga bisa dari vlog ya, hobi jalan-jalan, tips-tipsnya singkat, hobi makan atau apa, kalian bisa tuangkan dalam berupa video. Makanya sarana mengekspresikan diri. Next. Nah, poin kedua yaitu kenapa kalian harus punya channel YouTube, yaitu poin kedua yaitu sarana berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Itu penting banget. Jadi di channel YouTube itu bukan sekedar nonton video ya, kalian juga bisa mengekspresikan diri. Jadi kalian bisa membuat atau YouTube itu adalah sarana berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Contohnya itu kalian bisa berbagi pengalaman yang kiranya itu membuat orang itu lebih bisa nilai kita itu seperti apa, pengalaman yang istilahnya itu bisa kalian contohnya cara menghadapi kehidupan atau kisah apa yang kalian bisa tuangkan dalam video, pengalaman hidup, ekspresikan segala macam. Contohnya itu sarana berbagi kepada sesama itu bisa ilmu, edukasi, manfaat. Jadi kalau misalnya kalian nonton video aku, kebanyakannya itu ilmu atau edukasi yang aku tuangkan dalam video aku. Itu bisa kalian tuangkan. Jadi sarana apapun itu bisa kalian berbagi untuk membantu sesama dalam ilmu, dalam tutorial yang bermanfaat, dalam edukasi. Jadi kalian bisa tuangkan dalam video channel YouTube kalian. Next. Nah, poin ketiga yaitu kalian bisa buat channel YouTube dan manfaatnya itu bisa membangun pertemanan baru dan memperluas relasi ya. Jadi kalau kalian punya YouTube, tentu kalian membuat relasi atau memperkuat pertemanan baru di sosial media. Karena kita penduduk Indonesia itu banyak sekali. Jadi kita itu berteman dimanapun. Contohnya berteman dalam dunia nyata, dalam sosial media. Kalian bisa membangun pertemanan baru, silaturahmi dalam sosial media. Aku alhamdulillah mungkin di teman nyatanya itu beberapa orang yang aku mau teman, karena ada beberapa yang nyata itu kadang butuh di saat kita butuh gitu, di saat kita nggak butuh dia nggak ada. Tapi kalau teman online-nya itu yang benar-benar support kita itu bisa lebih baik gitu guys. Jadi bisa, aku tuh alhamdulillah teman nyatanya ada, teman online-nya ada. Jadi di teman YouTube aku itu aku banyak, di teman online aku banyak. Jadi di situ ada komunitasnya. Jadi kalian bisa berbaur. Jadi itu suatu saat kalian pasti bakalan bertemu, mendapatkan relasi baru, teman baru, kenalan baru. Jadi dengan online ini kalian bisa membangun pertemanan baru atau relasi baru, kenalan baru. Karena di YouTube ini memperluas. Kalian itu dikenal orang luas. Kalian tahu kalian itu punya niche YouTube apa, bisa membangun pertemanan relasi yang gimana. Kemungkinan besar kalian itu bisa diundang-undang dalam podcast, dalam apapun yang mungkin kalian bisa tonjolkan dengan beberapa hal ya. Jadi memperkuat channel YouTube kalian itu membangun pertemanan baru, silaturahmi, memperluas relasi. Jadi banyak banget ya. Contohnya ada teman aku yang aku gak kenal ya. Ada beberapa yang mungkin lihat video aku di YouTube dan mungkin komen, "Nah nih sekarang lu jadi YouTuber ya, gini." Dia jadi tahu. Terus ada juga teman aku yang mungkin bapakku yang nanya, "Anak lu sekarang jadi YouTuber ya, gini." Ada mungkin yang lihat. Ada beberapa, jadi orang yang gak kenal itu jadi kenal pelan-pelan. Tapi itu mungkin butuh proses, karena gak semuanya orang itu bakalan tahu. Jadi kalau kalian bisa lihat aku di YouTube, yaitu butuh proses. Nah guys, di poin keempat yaitu kalian bisa membangun personal branding dan mempromosikan produk ya. Jadi kalau kalian mau dikenal YouTube juga, kalian harus membuat personal branding kalian bagus ya. Jadi usahain itu kalian harus membuat personal branding kalian itu benar-benar value aja yang kalian nilai, yang kalian lihat ya. Jadi kalian itu bisa mempromosikan produk kalian. Kalian tentu pandai dalam komunikasi public speakingnya, dalam promosiin produknya, dalam menonjolkan produk-produknya, manfaat produknya, kegunaannya, atau apapun personal branding kalian tonjolkan.
dengan value manfaat. Contohnya itu manfaat dari produk ini tuh apa? Untuk bisa mencerahkan wajah, untuk bisa membuat awet muda, itu harus kalian tonjolkan, yaitu kegunaannya itu apa, manfaatnya apa, orang beli produknya itu apa. Jadi personal branding content creator itu penting ya, yang kalian tonjolkan. Dari content creator itu harus punya nilai, jadi itu penting banget. Next. Nah, poin kelima yaitu kalian untuk menjadi content creator itu kalian bisa melatih disiplin dan mengasah kemampuan diri kalian. Jadi kalian bisa mengatur untuk kalian itu kapan buat konten, kapan kalian kerja, kapan kalian melakukan aktivitas, kalian itu bisa melatih disiplinnya kalian. Karena kalau content creator itu yang dibutuhkan adalah konsistennya untuk bisa mempromosikan produk, untuk bisa membuat ide-ide konten setiap saat, untuk bisa melatih disiplin, mengasah kemampuan diri untuk terus lebih baik lagi, untuk bisa terus mengedukasi orang lain, untuk bisa membuat karya-karya dengan kualitas terbaik. Jadi itu penting banget untuk YouTuber. Jadi bisa melatih disiplin dan mengasah kemampuan diri untuk membuat karya-karya yang berkualitas. Next. Nah, poin ke-6 yaitu untuk channel YouTube, yaitu kalian adalah mendapatkan bonusnya, yaitu kenapa harus mempunyai channel YouTube, yaitu kalian mendapatkan AdSense atau endorsement ya, atau endorse. Jadi kalian itu bonusnya untuk jadi content creator, kalian udah bisa mengasah kemampuan diri, kalian bisa mengekspresikan diri, kalian bisa mempromosikan produk dari brand manapun, kalian mendapatkan komisi tambahan, dapat sampel gratis, kalian itu tentu mendapatkan AdSense ya. Jadi channel YouTube itu tentu mendapatkan AdSense, itu adalah metode pembayaran untuk kalian mendapatkan penghasilan. Itu adalah bonusnya kalian menjadi content creator, mendapatkan AdSense atau mendapatkan pembayaran di channel YouTube kalian. Jadi AdSense itu adalah kalian itu bisa mendapatkan penghasilan setiap bulannya ya. Tentu pendapatannya itu bisa naik turun ya, tergantung penonton yang kalian hasilkan, tergantung iklan kalian yang kalian ditonton orang banyak. Jadi iklan itu banyak banget. Jadi fitur-fitur YouTube itu banyak ya. Ada iklan halaman tonton, ada super thank, ada stiker, ada live chat, ada istilahnya shopping, ada penghasilan dari iklan halaman tonton itu berupa iklan. Kalau super thank itu berupa kayak saweran untuk penonton kepada content creator, berupa like-nya, berupa dolarnya. Contohnya super thank itu ada berupa dolar, contohnya 20.000, 50.000, 30.000, itu ada bentuk dolar. Jadi di saat orang ngasih itu dia top up dan ngasih content creator dalam bentuk super thank ya. Ada berupa gift-nya itu bisa berupa mawar, bisa berupa kayak stiker-stiker yang kalian bisa hasilkan jadi mendapatkan dolar. Jadi YouTube itu mendapatkan penghasilan dari dolar yang kalian hasilkan dari konten yang kalian buat. Jadi dolar, kalau kalian tahu YouTube itu adalah penghasilannya dari dolar. Contohnya YouTube itu dolarnya berapa? Contohnya $1 itu 15.000. Itu bisa naik turun tergantung dolar Amerika Serikatnya itu berapa. Nanti akan dirupiahkan menjadi rupiah. Contohnya $1 itu hari ini contohnya 15.000, nanti bisa naik bisa turun, kalian bisa akumulasikan aja. Contohnya $100 itu bisa 150.000. Jadi itu kalian bisa lihat dalam dashboard pembayaran YouTube kalian. Jadi itu poin bonusnya mendapatkan pembayaran, mendapatkan uang yang kalian hasilkan dari konten kalian itu setiap bulannya. Misalnya 300.000, 400.000, itu bersyukur aja. Itu misalnya awal-awal misalnya 50.000, ntar kalau followernya udah banyak, penontonnya udah banyak, naik lagi 100.000, naik lagi 200.000. Kalian itu sama aja kayak kalian itu mengumpulkan penonton lebih banyak dan hasilnya itu akan lebih banyak. Jadi berproses, gak ada yang YouTuber itu langsung besar penghasilannya, semua itu berproses. Jadi AdSense penghasilan itu adalah bonus. Next. Nah, poin terakhir yaitu poin ke-7, kenapa kalian harus punya channel YouTube?
Poin ketujuh yaitu YouTube itu adalah aset investasi jangka panjang. Jadi kalau kalian punya YouTube itu, kalian itu sudah punya aset ya. Setiap bulannya kalian mempromosikan produk-produk berupa video. Kalian dimanapun, iklan itu akan terus berjalan. Kalian kerja, kalian dimanapun, YouTube itu akan terus ditonton banyak orang. Jadi YouTube itu adalah aset investasi jangka panjang. Jadi kemungkinan kalau kalian sudah menjadi program partner YouTube, kalian itu bisa mendapatkan penghasilan dari iklan-iklan halaman tonton yang ditonton orang lain. Jadi iklan itu banyak, ada iklan yang dapat dilewati, iklan banner, iklan lelang, iklan cuplikan, itu banyak banget iklan. Jadi semua iklan yang ditonton orang itu akan didapatkan oleh content creator. Jadi penting banget punya YouTube aset investasi jangka panjang. Alhamdulillah banget, setelah dimonetisasi setiap bulannya dapat penghasilan. Jadi aku tuh seneng banget. Itu proses yang terbayarkan selama proses memenuhi persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu adalah investasi kita jangka panjang. Setiap bulannya kita dapat penghasilan loh. Kita nggak sia-sia loh buat konten, capek-capek ngomong, capek-capek kasih edukasi, kita itu dibayar. Jadi itu kita sama aja kerja di YouTube. Kita buat konten, buat karya itu sama aja kerja di YouTube. Kita itu dibayar setiap bulannya. Meskipun sedikit atau apapun itu, kalian bersyukur aja. Setiap proses yang kalian lakukan itu pelan-pelan kalian mendapatkan subscriber, mendapat penonton, itu akan lama-lama bukit seperti tabungan kalian. Jadi YouTube itu investasi jangka panjang untuk kalian menabung untuk bisa mendapatkan penghasilan. Jadi tentu berbeda ya. Ciri-ciri channel yang sudah dimonetisasi tentu berbeda. Ciri-ciri channel yang sudah dimonetisasi, sudah menjadi program partner YouTube itu berbeda. Jadi kalau misalnya yang belum dimonetisasi, yang belum menjadi program partner YouTube itu belum bisa mendapatkan penghasilan. Ini belum bisa mendapatkan penghasilan kalau kalian belum tergabung menjadi program partner YouTube. Kecuali kalau kalian sudah dimonetisasi, kalian sudah mendapatkan surat cinta dari Google berupa AdSense, kalian bisa menautkan metode pembayaran AdSense, menautkan pajak, rekening segala macam, kalian sudah ditinjau channelnya, sudah diterima, baru kalian setiap bulannya itu mendapatkan penghasilan. Kalau kalian belum menjadi program partner YouTube itu, kalian belum bisa mendapatkan poin-poin tadi guys. Itu belum, karena kalian masih berproses. Jadi berproses dulu, kalian lakukan. Jadi pelan-pelan itu nanti akan terbiasa dan kalian sudah menjadi program partner YouTube. Jadi kalau program partner YouTube itu adalah YouTube kalian itu adalah aset kalian untuk bisa mempromosikan video kalian dibayar loh. Jadi setiap iklan YouTube yang sudah dimonetisasi atau menjadi program partner YouTube, kalian buat konten itu pasti ada iklan yang ditonton orang lain di setiap video kalian. Jadi kemungkinan kalian dibayar dari iklan. Entah dari iklan, dari produk-produk sampel gratis, dari kolaborasi, dari endorsement, dari kerjasama. Itu adalah poin penting kalian harus membuat channel YouTube. Itu adalah kelebihan atau kalian itu kenapa harus punya channel YouTube dan alasan mengapa kalian harus membuat channel YouTube versi channel. Oke guys, segitu dulu. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Masih terus belajar, terus buat konten yang kalian belum dimonetisasi. Aku doakan semoga kalian menjadi program partner YouTube di tahun ini, terus mengasah kemampuan diri kalian. Jangan pernah kalian merasa kalian itu serba bisa ya. Jadi harus kalian terus belajar sampai kalian itu bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa ditonton YouTube aku, di like, di komen, di subscribe, dinyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notif saat aku upload video YouTube. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kalian. See you, bye bye.